Memang beliau berasal dari Kubang Serang yang ada di Neglasari. Masuk ke dalam sebetulnya sebelum Neglasari Kubang duluan kampungnya itu. Nah setelah lahir beliau kemudian disekolahkan di Gontor. Dari Gontor memang yang saya tahu tidak sampai tamat. Akhirnya melanjutkan di Bandung. Setelah lulus di SLTA Bandung, masuklah ke perguruan tinggi S1 dapat. Setelah S1 dapat itu pulang ke Serang. Sebelum itu beliau diminta bantuannya untuk penerjemah bahasa Arab misalnya. Selain itu beliau juga diperintahkan untuk membuka acara sebagai kori karena beliau termasuk bagus juga suaranya ya, yang saya tahu. Dari kori di situ, alhamdulillah setelah datang ke Serang, beliau pertama kali membuka Pool College itu kursus bahasa Inggris. Setelah itu beliau melamar ya, bekerja setelah menikah itu di kebudayaan Pandeglang. Dari kebudayaan Pandeglang itu juga alhamdulillah menjadi PNS. Nah di PNS itu karena tuntutan pekerjaan, pendidikan harus mendukung. Akhirnya beliau ngambil S2 ngambil di Pennsylvania yang memang itu beliau dapat beasiswa dari Ford Foundation. Dari Ford Foundation, dibiayain oleh Ford Foundation, mengambil di Pennsylvania. Nah kemudian setelah S2 itu pulang ke Indonesia, bahkan waktu itu ya sedikit ceritanya, di wisuda itu almarhum mengundang ibu, mama berangkatlah ke Amerika, ke Pennsylvania. Permasalahannya karena tidak bisa berbahasa selain bahasa Indonesia beliau tidak bisa, dan kebetulan dia bawa pete. Sempat dirazia di bandara di Amerika itu. Ini apa katanya, hanya ngejelasin sedikit lah bahwa ini makanan gitu. Makanan pete masih utuh, masih asli gitu. Ya namanya orang kampung ya, orang Serang artinya. Dan itu juga dibawakan karena termasuk salah satu kesukaan almarhum Pak Halwani itu. Saya memang jadi harus mundur ke tahun 80-an ya. Saya dengan almarhum Dr. Halwani Mihrab itu sangat dekat. Saya kenal beliau sebagai putra Banten yang memang sangat cinta kepada Banten. Nah oleh karena itu saya banyak bekerja sama dengan beliau tentang bagaimana Banten yang merupakan sebuah kesultanan Islam besar, tapi kemudian sepertinya tenggelam. Yang pegang arsipnya kan Pak Halwani sebagai kepala Suaka Purbakala dan juga dari Arkenas ketika itu, Kapuslit Arkenas, Bapak Profesor Dr. Hasan Mu'arif Ambari. Nah, jadi kami bersama-sama ketika itu bagaimana ingin membangun kembali, bagaimana kita ingin mengangkat kembali budaya Kesultanan Banten itu seperti apa. Yang jelas bahwa masyarakat Banten itu masyarakat yang tidak pernah kooperatif kepada penjajah. Buktinya apa? Keratonnya rata dengan tanah. Satu-satunya di Nusantara. Hanya Banten. Saya keliling ke seluruh bekas kesultanan, semua masih ada keratonnya. Kita lihat Cirebon, Jogja, Solo misalnya kan. Dari luar Jawa juga saya datang. Hanya Banten yang rata dengan tanah. Yang saya heran dari Pak Halwani itu, tulisannya itu, desainnya itu masih mempertahankan keaslian. Marwahnya Banten Lama itu masih dipertahankan, tapi dia menyentuh mencoba menyentuh sisi lain di luar otentisitas cagar budaya di luar, kemudian penataan jalan-jalan, alur, akses, kemudian pengunjung, PAD, lahan hijau dan seterusnya. Itulah yang saya rasa mungkin
Masih banyak sebenarnya apa ide-ide beliau, tapi yang terakhir saya baca itu Otoritas Banten Lama. Halwani Mihrab itu kalau menurut saya seorang tokoh yang penting di Banten ini ya, untuk berkaitan dengan hal sejarah, kaitannya dengan ilmu arkeologi. Karena beliau ini juga pernah menduduki salah satu posisi penting, bahkan bisa dikatakan pendiri lembaga kepurbakalaan di Banten. Kebetulan saya ini sebagai salah satu stafnya waktu itu, kayak mengabdi saya dari tahun 1991. Nah, beliau ini penggagas sebetulnya, dan dulu ada 2 orang partner beliau yang sangat memang mendukung dan memang sejalur ya dengan beliau itu salah satunya itu namanya Pak Uka Chandra Sasmita. Beliau ini kebetulan posisi di Jakarta sebagai Direktur Linbinjarah, Pelindungan Sejarah dan Purbakala, dan ada satu lagi namanya Hasan Muarif Ambari, bertugas di Puslit Arkenas dulu namanya, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, sekarang disingkat menjadi BRIN. Tiap tahun sekali kita ada kegiatan seminar internasional di sini, mengundang dari beberapa negara bagaimana mereka diberikan pemahaman tentang Banten. Itu tiap tahun kita mengadakan seminar-seminar dari beberapa negara selalu hadir. Kita mengambil data dari sketsa ya, karena dulu kan belum ada foto video kayak sekarang. Jadi kita pengen tahu tuh bagaimana caranya. Kita berangkatkan almarhum Pak Halwani itu ke Belanda, bagaimana bentuk istana segala macam itu. Kemudian bagaimana pakaian-pakaian kebesaran para sultan, para permaisuri, para pangeran, para pejabat dan masyarakat. Itu kita adopsi, kita tampilkan, dan kemudian sekarang dipakai setiap hari ulang tahun Kabupaten Serang, hari ulang tahun provinsi, kabupaten kota, kan suka dipakai tuh. Dan itu ngambilnya sebenarnya dari situ. Ya, dari sketsa yang dapat dari Pak Halwani dari Belanda itu. Terlepas dari berbagai ide, gagasan, kemudian sifat terjang Pak Halwani, menurut saya ya kawasan Banten Lama itu tetap harus ada suatu wadah untuk melakukan pengelolaan. Itu pertama. Kemudian merangkul semua stakeholder untuk membangun kawasan Banten Lama gitu. Dan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di Banten Lama gitu. Karena beliau ini yang banyak sekali meneliti tentang Banten dan juga banyak sekali menelurkan buku-buku yang menjadi kajian berikutnya, termasuk referensi-referensi sejarah. Di antara buku-bukunya saya cukup kenal karena saya ini dulu bagian marketingnya. Jadi yang dagang buku di museum. Ya, dan saya alhamdulillah bisa membaca gratis buku beliau karena saya jual bukunya. Yang paling terkenal dan menjadi rujukan sejarah Banten ke tingkat nasional itu judulnya Catatan Masa Lalu Banten. Saya tahu betul ini buku ini dari sebelum 360 halaman, dari 120, 160, kemudian 360 halaman. Ini akan bertahap pembuatan buku ini. Yang awalnya hanya memuat sejarah Banten, berikutnya ditambahkan dengan Banten sebelum Islam, masa kesultanan, berikutnya ditambahkan lagi masa kolonialisme dan masa kemerdekaan. Kemudian juga
Hanya jangan sampai kata bahasanya pahlawan itu jangan bikin Gatot Kaca pakai arloji katanya. Paham nggak? Artinya ada yang nggak nyambung gitu. Jadi betul-betul ya itu bahasanya pahlawan itu. Jangan bikin Gatot Kaca pakai arloji katanya. Mana ada Gatot Kaca pakai arloji gitu kan? Ya, atau kemudian juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek sejarah lah. Jangan sampai ada yang melanggar itu. Dan kemudian ada yang saya tidak pernah lupa pahlawan itu, saya ini sarjana terwengkal katanya. Tahu nggak terwengkal tahu apa? Genteng yang pecah jatuh ke bawah, itu namanya terwengkal gitu. Kenapa? Karena dia kan sarjana arkeolog kan. Ya joke-nya itu. Untuk apa gitu? Cagar budaya, tinggalan purbakala, arkeologi untuk apa gitu? Dan Pak Alwani ya mungkin yang disebut dengan new arkeologi itu Pak Alwani bisa mendesain itu mungkin, mendesain ke arah pengembangan pemanfaatan. Sampai terakhir itu kalau nggak salah tahun 90-an ya, itu ada buku hitam putih juga, yang tebelnya segini ya. Itu Otoritas Banten Lama. Itu berarti kan dalam arti kalau makalah kecil-kecil ketika Banten Lama ada museum, kemudian Banten Lama dimanfaatkan untuk wisata, itu udah beliau udah arah ke sana, udah arah ke pariwisata, sampai membuat desain-desain gitu. Kalau tidak tahu kita takut dengan pahlawan itu. Jadi kelihatannya sangar gitu, galak gitu orangnya. Sebetulnya beliau itu tegas ya, tegas mengajarkan kita, karena beliau juga tidak langsung tinggi kan jabatannya kan, melalui proses dari awal ya. Jadi tegas, dan beliau bisa merangkul ya, bisa merangkul kalangan-kalangan yang memang perlu dirangkul. Ya karena beliau ini kan pendiri juga kantor Purbakala dan juga penggagas berdirinya Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Beliau ini, apalagi ketika waktu pembebasan, pemindahan, merelokasi warga-warga yang ketika itu domisili di sekitar Keraton Sorosoan dari sebelah utara sampai timur itu, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Dan beliau harus merangkul tokoh-tokoh yang bisa meredam masyarakat pada waktu itu. Sering kali kita dipanggil keluarganya, suruh kumpul di depan rumah ini, pas di depan ini. Jadi diajak, kamu jangan anggap saya orang tua atau ayah, tapi anggap teman bicara, lawan bicara. Jadi diajak diskusi, diajak ngobrol gitu. Jadi diskusi juga enggak, karena kita santai aja gitu, santai, jadi luas aja. Jadi enggak artinya nggak mendoktrin, nggak ini. Jadi apa sih, kalau bicara juga seperti obrolan-obrolan biasa ya, tapi padahal itu ngebahas apa gitu, ada momen apa segala macam dibahas. Itu satu. Kedua, cara mendidik ke anak itu, ketika salah satu anak punya emosi, lagi marah nih, beliau turun langsung merangkul, sehingga si anak itu, termasuk saya sendiri pernah itu, langsung kemarahan tuh langsung hilang. Lagi datangnya marah itu, Allah langsung meluk gitu. Nah, itu yang belum pernah saya terapin sampai sekarang gitu ke anak. Sangat luar biasa emang cara mendidik kepada anak-anaknya itu tidak otoriter. Kemudian ya kata orang sini mau kemaing ya, ini tidak. Jadi almarhum itu selalu membebaskan kepada anaknya gitu.